Boleh saja kok semua orang sekarang mau ngomong apa saja gitu. Tapi dasar yang digunakan dari Kemendagri punya. Ya kita sebetulnya sih malu dengan warga masyarakat, tapi bagaimana lagi? Pengangkatan putra mahkota tidak dimaknai sebagai pengangkatan. Ya, ini masalah internal keraton. Kita menghargai keluarga besar keraton dan juga adat istiadat yang ada. Nama putra mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, KGPAA Hamangkunagooro Sudibyo Narendra Mataram, belakangan ini tengah ramai menjadi sorotan usai mengukuhkan dirinya sebagai Pakubuwono PB 14 tak lama setelah ayahandanya Pakubuwono 13 mangkat. Pernyataan KPAA Hamangkunagooro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram yang disebut-sebut telah mendapat gelar sebagai Adipati Anom Kasunanan Surakarta itu sontak saja menuai reaksi beragam dari lingkungan keraton, tidak terkecuali Mahamenteri Kasunanan Surakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung Tejoulan. Orang berpengaruh di Keraton Solo itu meminta semua pihak menahan diri. Menurutnya, estafet kepemimpinan Raja Surakarta penerus Pakubuwono 13 akan ditentukan setelah 40 hari. Lantas apa kata para pihak keluarga lingkungan keraton atas polemik pengganti Pakubuwono 13 yang belakangan ramai akan diteruskan oleh putranya, Hamangkunagooro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram? Boleh saja kok semua orang sekarang mau ngomong apa saja gitu. Tapi dasar yang digunakan dari Kemendagri punya. Nanti mereka biar dijelaskan aja intinya itu apa gitu loh. Gitu. Berarti klaim itu belum bisa jadi kebenaran? Ya monggo saja gitu. Tapi saya selaku yang tertua di situ. Harapan saya gitu loh. Ini baiknya ke depan itu seperti apa? Gitu loh, ojo mau ribut saja, saya nggak suka ya. Nggak suka seperti itu. Saya kan tidak pernah mau ngomong kemana-mana gitu loh, menjaga kerukunan ini semuanya. Bila sekarang ini, saya khawatirnya di undang-undangnya itu ada loh, kamu ribut terus, diambil dari pemerintah loh. Misal pemerintah kita mau apa? Hanya, ya gitu loh. Ya kita sebetulnya sih malu dengan warga masyarakat, tapi bagaimana lagi? Tapi karena beliau itu ya mungkin keturunan Wahyu, ye. Di samping dia itu anak laki-laki tertua, daripada nanti cari yang lain-lain tambah ributnya luar biasa. Ini aja sudah ributnya, penjelasan sudah lihat sendiri seperti itu. Walaupun yang bikin ribut ya saudaranya sendiri. Ya kita sebetulnya sih malu dengan warga masyarakat, tapi bagaimana lagi? Itu keadaan seperti itu bisa terjadi di zaman dan era manapun. Diantisipasi, maka antisipasi yang muncul sekarang ini adalah itu tadi, karena sudah membaca gejala-gejala potensi-potensinya dengan munculnya dua persoalan. Apakah di salah satu lelayu, kalau nggak salah lelayu yang terakhir ya, lelayu yang terakhir itu memunculkan nama Permaisuri, memunculkan nama Pangeran Pati, nggak ada masalah. Sebetulnya nggak ada masalah, cuman masalahnya kenapa kok buru-buru tadi dideklarasikan. Nah itu yang menjadi masalah. Kenapa belum dibicarakan dulu? Karena pasti akan memunculkan friksi. Nah itulah.
Itu yang potensi itu yang diantisipasi oleh beliaunya dengan Skep Mendagri 430, karena jelas Skep Mendagri 430 menunjuk siapa dan bagaimana harus berpihak. Pengangkatan putra mahkota tidak dimaknai sebagai pengangkatan, juga sebenarnya tidak juga. Jadi ini kan makanya kenapa dibicarakan dulu dengan keluarga besar atau trah ya. Nah kalau memang trah sudah mengakui, menyetujui, ya nggak kenapa tidak, kan gitu. Jadi sekali lagi jangan buru-buru. Intinya ini kan kita melihat ada faktor buru-burunya. Mau cepat untuk apa, yang dikejar apa, terus tujuannya apalah. Ini kan yang harusnya kita, jenazahnya belum keluar dari keraton loh, kok sudah dideklarasikan. Itu yang dipersoalkan, dipertanyakan. Seharusnya kan menunggu dulu lah, menghening dulu kan biasanya kita 40 hari sampai 100 hari. Ini baru pertama kali terjadi. Jujur saja, belum pernah ada Sinowo surut langsung ada penggantinya. Bahkan dalam proses dari Pakubuwono ke-6 ke Pakubuwono ke-7 itu ada jeda lama. Pakubuwono ke-6 kan ditangkap di Salatiga, kemudian dibuang ke Semarang, kemudian dibuang ke Ambon. Nah itu ada proses, nggak serta-merta. Demikian juga dengan Pakubuwono ke-12 lah yang terakhir. Itu kan juga setelah 50 hari baru kemudian memunculkan nama-nama. Kenapa ini kok sudah dimulai? Makanya paugerannya kok ditabrak. Pengucapan ikrar diri menjadi penerus tahta Kasunan Keraton Surakarta menggantikan Pakubuwono XIII yang disampaikan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom KGP-AA Hamangkunagoro Sudibyo Narendra Mataram mendapat dukungan luas, terutama dari keluarga inti Keraton Kasunan Surakarta. Bahkan dari pihak keluarga memberikan kesaksian jika putra mahkota yang masih berusia 23 tahun itu sudah disiapkan menjadi Pakubuwono XIV oleh ayahandanya sendiri sejak tahun 2022. Lantas apa kata pihak keluarga atas sanggahan Maha Menteri Kasunanan Surakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung Tejowulan yang meminta semua pihak untuk menahan diri? Mugi rawuh sabda dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono XIII. Lumantar kinto karukma kekeranjing Sinoto Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Ingsun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunagoro Sudibyo Raja Putra Narendra Mataram. Ing dina iki Rebo Legi 14 Jumadilawal tahun 1959. Rama ingsun kemuli kabudang marang kajenengan Rofi. Katindak. Assalamualaikum. Saya harus pertegas karena Stingun PB 13 ketika 2022 sudah menunjuk dan melantik putra mahkota. Jadi saya sebenarnya untuk hal ini sudah dipertegas bahwa beliaunya mengamanatkan kepada kami putra putrinya dan kami harus menjalankan amanah itu untuk menuju putra mahkota, di mana itu adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Hamangkuno. Kalau itu bisa terjadi, ya itu berarti mereka melanggar adat. Ya, yang jelas kami putra putrinya PB 13 keluarga inti sudah sepakat untuk menjalankan amanah PB 13. Selain itu, ya sudah bukan ranahnya. Menurut saya, sudah bukan ranahnya untuk menentukan siapa yang jadi raja. Kisruh Keraton Kasunan Surakarta mengenai Sukesi Pakubuwono XIII yang mangkat tidak hanya disesalkan dari kalangan kerabat Kasunan, tetapi juga sejumlah kalangan. Seperti diketahui, polemik pewaris takhta Kasunan Keraton muncul usai pernyataan Pangeran Adipati Anom Hamangkunagoro Sudibyo Narendra Mataram yang menyatakan diri sebagai Pakubuwono XIV menggantikan ayahandanya. Pernyataan Pangeran Adipati Anom dianggap terburu-buru di saat situasi sedang berdakabung. Respons keras datang dari sang paman yang juga menjabat sebagai Maha Mantri Kasunan Keraton Surakarta. Lalu apa kata sejumlah kalangan mengenai polemik pewaris taht Kasunan Surakarta? Benarkah usia Pangeran Adipati Anom yang masih muda disebut-sebut menjadi penghalang utama? Ya, ini masalah internal keraton. Kita menghargai
keluarga besar keraton dan juga adat istiadat yang ada. Yang paling penting kita semua bisa menjaga kerukunan dan masalahnya bisa terselesaikan. Sebelumnya saya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Pakubuwono ke-13. Saya kira penobatan itu hasil dari musyawarah keluarga besar ya. Jadi kalau itu hasil musyawarah keluarga besar, mudah-mudahan semua pihak bisa menerima, karena di dalam sejarah juga kan ada raja muda naik tahta ya, kemudian pendamping-pendampingnya juga kan penasihat-penasihatnya adalah penasihat-penasihat yang punya pengalaman panjang, punya pengalaman mendalam tentang kerajaan itu gitu. Nah, tidak apa-apa ya kalau soal usia muda naik tahta, untuk saya tidak jadi masalah. Yang penting adalah itu hasil musyawarah dari keluarga besar kesultanan atau keluarga besar dari lingkungan kerajaan yang ada. Mudah-mudahan kita mengharapkan semuanya bisa berjalan dengan kerukunan yang kita harapkan bersama. Kisruh penerus tahta Kasunan Keraton Surakarta juga mendapat tanggapan dari praktisi hukum Tommy Triyunanto. Tommy yang juga masih keturunan Pakubuwono IV mengaku prihatin dan kecewa atas polemik penerus Pakubuwono 13 yang dianggapnya terlalu terburu-buru. Sebagai praktisi hukum sekaligus orang berdarah Jawa yang memegang erat tatanan nilai tradisional, apa pandangan Tommy Triyunanto mengenai bagaimana seharusnya tahta Kesunanan Surakarta diteruskan? Saya selaku Wong Solo, saya juga keturunan dari Pakubuwono ke-4. Eyang Sarono kebetulan almarhum, beliau keturunan dari Pakubuwono ke-4 Surakarta Solo. Saya warga Solo yang prihatin mendengar dan melihat ya atas adanya hal ataupun proses yang dinilai menurut saya ini adalah terburu-buru, dan kita melihat di sini adalah proses pemakaman, proses doa yang selama ini biasanya ada 7 hari, terus kita sama-sama menghantarkan doa untuk almarhum dan mengenang semua almarhum, dedikasinya dan apa yang setelah dilakukan mengenai budi baiknya. Dan kalau dilihat di sini untuk bisa memberikan estafet ya, posisi sebagai raja ini, alangkah lebih baiknya memang kita melewati dulu batas masa berkabung ini, baru selanjutnya kita bisa memilih secara musyawarah dan mufakat di dalam Kesunanan ini Surakarta, yang akan bisa memberikan satu pandangan yang sifatnya adalah positif dan membangun, yang tentunya ini kita juga melihat harus berdasarkan etika dan norma-norma yang ada di adat istiadat ini, yang selama ini Solo ini adalah terkenal dengan budaya Jawa yang santun, baik, dan mempunyai tata krama yang cukup, mempunyai nilai-nilai leluhur yang perlu kita bangun dan kita budayakan sampai saat ini. Itu yang terpenting buat saya selaku Wong Solo, dan kita bersama-sama mensukseskan dan
tentunya mendukung untuk Solo, tentunya keraton raja ini bisa menjadi pagar budaya yang sangat dinanti-nantikan, kebaikan, keindahan, bahkan melestarikan segala bentuk apa yang selama ini sudah diteruskan oleh almarhum sampai saat ini. Kita melihat bahwa prosesi yang namanya mengambil tongkat estafet sebagai raja itu memang suatu hal yang menurut saya ini adalah hal yang perlu dijadikan satu pedoman atau guru ya. Artinya guru ini adalah sosok yang tentunya lebih bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh almarhum sampai dengan titik dia sudah meninggalkan kita semua. Oleh karena itu kita mendukung, karena dalam hal ini pemerintah tidak mencampuri dalam proses pemilihan suksesi dan pemilihan daripada raja. Artinya kita juga memberikan satu masukan bahwa tetap kita melestarikan budaya mufakat, musyawarah, dan penentuan ini menjadi satu sosok yang terbaik untuk memegang tongkat sebagai raja. Dan kita melihat etika dan norma, bahkan juga keelokan ya budaya daripada yang seharusnya. Polemik siapa pewaris tahta Kasunan Keraton Surakarta belakangan ini sedang ramai menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Dua kubu keluarga keraton saling berhadapan antara putra mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, KIP-RA Hamangkunagoro Sudibyo Narendra Mataram, dengan pamannya sendiri Mahamenteri Kasunanan Surakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung Tejolan. Perselisihan mengenai siapa pemegang tahta Keraton Surakarta seperti yang pernah terjadi pada tahun 2004 kembali membayani masyarakat. Lantas akankah perselisihan raja kembar kembali terulang? Ingsun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunagoro Sudibyo Narendra Mataram mengilir kepraton dalam minangka Sri Susunan Keraton Surakarta Hadiningrat Andi sesebulan sampean dalam ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono 14. Waktu Pakubono ke-10 mau menjadi raja pun juga ribut, rame. Ya, bapak saya mau jadi raja yang ke-12 itu pun rame, ribut. Karena bapak saya itu termasuk anak muda di antara yang lain. Tapi karena beliau itu sisi putra Pameswari, yang kedua panjen nggak tahu deh, oleh Tuhan memang dipersiapkan tuh sebagai penggantinya, ya jatahnya dapat dia. Yang jelas beliau wanti-wanti, hati-hati, jangan main-main dengan hati King Ratu, karena sangat berbahaya. Kalau bukan jatahnya, risikonya sangat besar. Panjenengan percaya, boleh, tidak masalah. Ya, kalau kuat jalan, kalau kuat sakit atau mati. Taruhannya ya. Ya, kalau kita lihat ya konflik di Keraton Solo itu cukup tajam ya. Ya mudah-mudahan semua bisa diselesaikan secara musyawarah ya, untuk kerukunan, untuk kebaikan bersama. Kalau kita melihat kelaziman itu dari anak tertua atau anak dari istri tertua dan seterusnya ya. Tetapi kalau pemilihan ini berdasarkan musyawarah mufakat dari segenap yang berada di kerajaan itu, tidak apa-apa juga ya kalau itu semua menyepakati atau semua menyetujuinya, tidak apa-apa juga. Mangkatnya Pakubuwono XIII mengundang kesedihan banyak kalangan,
tidak terkecuali Hemangkubwono X yang datang melayat bersama permaisurinya. Bahkan demi menghormati berpulangnya Pakubuwono XIII, Sultan Yogyakarta melarang membunyikan gamelan selama 3 hari. Selain Hemangkubwono, mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo juga datang melayat untuk menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya mangkatnya Pakubuwono XIII. Dan seperti inilah kedatangan sejumlah kalangan elit yang datang melayat atas berpulangnya Pakubuwono XIII di usia 77 tahun. Saya pribadi menghaturkan belasungkawa yang sangat mendalam atas adanya kabar duka yang memberikan dampak kesedihan seluruh warga Solo atas wafatnya Sri Susuhunan Pakubuwono ke-13 pada hari Minggu tanggal 2 November 2025. Tentunya dengan peristiwa ini saya sebagai warga Solo atau sebagai orang Solo sangat membawa kesedihan yang mendalam karena beliau adalah sosok netral dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya Jawa di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang selama ini kita semua merasakan impact dan dedikasinya selama ini. Kalau berdasarkan informasi terkini mengenang sosok beliau itu dikenal sebagai pemimpin spiritual budaya. Keraton Solo itu beliau naik tahta di tahun 2024. Beliau adalah penjaga tradisi dan adat istiadat warga Solo yang perannya sangat vital sekali dalam melestarikan nilai-nilai modernisasi leluhur daripada keraton, dan juga beliau ini dalam kondisi yang tidak sehat masih menjalankan aktivitasnya yang sangat amat padat sekali. Beliau itu mengidap penyakit yang cukup serius ya, karena dalam kondisi kesehatannya semakin lama semakin menurun karena adanya penyakit komplikasi gula, darah tinggi, dan gagal ginjal. Beliau tetap menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tupoksi pekerjaannya dia ataupun jabatan sebagai raja. Prosesi pemakaman Pakubuwono XIII di makam Raja-Raja Mataram di Imogiri berlangsung hikmat. Ratusan orang mengiringi terah Mataram itu di tempat peristirahatan terakhirnya. Dan seperti inilah saat lautan manusia mengiringi prosesi pemakaman Pakubuwono XIII di Imogiri yang merupakan pemakaman Raja-Raja Kesultanan Mataram. Muhammadur Rasulullah.
Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, KGP-AA, Hamangkunagooro Sudibyo Narendra Mataram menggantikan ayahandanya mendapat reaksi dari publik. Tidak sedikit yang mendukung raja muda yang masih berusia 23 tahun itu alias Gen Z. Lantas apa kata warga mengenai sosok raja baru yang masih berusia muda tersebut? Mungkin ngeliat kondisi sudah sakit, sudah segala macam gitu mungkin ya, karena saya nggak tahu karena saya nggak ngikutin. Tapi setahu saya kan udah dilantik kan? Iya. Gitu Raja Bre itu udah dilantik menurut saya sih, jadi mungkin udah ada kesepakatan kali. Saya juga lumayan ngikutin dan juga sempat lihat juga di televisi bahwa Raja Solo yaitu sekarang adalah Kanjeng apa manggilnya ya? Rajanya tuh Bre ya, usia masih 23 tahun, Gen Z, dan itu memang tahta beliau gitu. Jadi bagus banget sih menurut aku. Dan beliau orang pintar loh, lulusan UI kalau nggak salah kan gitu. Jadi ya Raja Jawa, kemudian Gen Z, berpendidikan, kemudian berbakat, bertalenta, ya insya Allah akan membawa Kerajaan Surakarta, namanya Kerajaan Surakarta menjadi lebih maju lagi. Kemudian tetap menjaga kelestarian keratonnya. Jadi salut banget gitu. Pastinya dengan dipimpin Gen Z mungkin banyak gebrakan-gebrakan baru nih. Jadi kita lagi nunggu gebrakan apa lagi atau kebijakan apa lagi. Tapi setelah aku tetap pakem-pakem keraton pasti akan dijaga. Pastinya raja itu dididik di dalam istana ya, di dalam kerajaan. Pasti tahu misalkan ada upacara-upacara yang harus diperingati. Kemudian ada hal-hal yang aku baru tahu malah kemana waktu pemakaman malamnya kemarin itu ternyata Raja Solo itu pantangan melewati alun-alun selatan. Saya juga baru tahu gitu ternyata. Jadi mungkin seperti itu, berarti Kanjeng mudah-mudahan juga walaupun bukan mitos atau apa ya nggak ada salahnya sih sebenarnya ngikutin kan raja ya satu kan bisa lewat jalan lain juga gitu. Jadi mungkin tetap melestarikan misalkan budaya, misalkan tarian. Pokoknya saya sih berharap walaupun dipegang oleh Gen Z tapi tetap melestarikan tradisi keraton, jangan sampai hilang. Oh Masya Allah ya, kenapa enggak gitu, mendukung aja walaupun aku juga nggak paham silsilah keraton ya jujur, karena aku juga darahku kebetulan nggak biru, jadi aku hanya darahku mungkin darah kotor ya, darah suci ya kayak. Jadi buat aku alhamdulillah kita punya raja yang masih muda. Jadi insya Allah bisa membawa perubahan, sesuatu yang modern tapi tidak meninggalkan nilai-nilai budaya gitu. Selamat setelah dipilih. Kalau saya pribadi, kan saya cuma masyarakat biasa. Jadi kalau memang dari pihak silsilah kerajaan, kalau memang dia pantas ya menurut saya ya oke-oke aja. Yang jelas dia kan masih ada silsilah keturunan. Itu aja kalau menurut saya. Peraturan untuk menjadi raja itu biasanya sepengetahuan saya ada silsilah keturunan, entah dia anak pertama dari raja atau istilahnya adalah dari segi keturunan itu dia keturunan keberapa gitu ada. Biasanya seperti itu kalau menurut saya. Ada sih ada yang nggak setuju, namanya juga menjadi seorang raja itu kan ibaratnya saingannya juga ada. Dari sisi keluarga itu pasti ada yang nggak setuju. Alasan nggak setujunya sih saya nggak begitu paham. Untuk pemilihan raja
dinobatkan jadi raja itu kemarin katanya 40 hari. Saya juga sempat kaget sih kenapa kok katanya 40 hari baru dinobatkan jadi raja, baru diumumkan istilahnya. Tapi kok ini kok sudah beritanya sudah tersebar di mana-mana, yang mana sudah diterapkan jadi raja. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.